Lo tahu nggak Muhammad bin Salman bilang apa? 5 tahun ke depan saya akan membuat Arab tidak boleh ketinggalan zaman lagi seperti Eropa. Kita harus bisa mengejar Eropa. Berarti kan jadi kacau. Gimana sih lo? Tahu nggak Raja? Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana logat tambunan marah ya, tanya soal bersoal jawab ya, sampai dia geram dan pada akhirnya sampai memaki-maki. Demikian kaum muslimin videonya. Thailand itu wik itu. Bahasa Thailand. Iya. Menghakimi orang Israel. Iya, tapi kan saya kan, iya dengar dulu, saya belum selesai ngomong masalahnya. Kau dengar dulu. Nah, nasib bangsa-bangsa itu sudah ditentukan dari zaman Abraham. Ya. Makanya kalau Tuhan ngomong itu berbahaya, itu menentukan hidup dan mati orang. Makanya kalau bisa lo hidup sebelum Abraham, itu Tuhan belum ngomong, di situ lo masih aman. Tapi pada waktu siapa Tuhan bilang ngomong, aman? dengar dulu. Kalau Nabi lu binasa kok aman kok bilang. Potong dulu, nanti orang yang nonton ini nggak nangkap apa yang saya sampaikan. Tolong jangan amannya dipotong. apa tuh? Amannya apa? Boleh. Silakan. Amannya apa? Jangan dipotong dulu. Nah, jadi waktu si Abraham ini menikah untuk kedua kalinya, ya, dia ambil si Hagar itu untuk ditidurin atau untuk dikawinin, entah apalah bahasanya, tapi intinya si Hagar itu yang kedua, ya kan? Tuhan sudah memvonis bahwa anak yang lahir dari si Hagar ini nanti tinggal lakunya seperti keledai liar. Ya. Nah, itu sudah vonis Tuhan. Kau nggak bisa mengubah itu lagi. Terus yang kedua, bentar dulu, belum selesai kan ngomong. Apa yang kedua? Nah, yang kedua, Ishak itu sudah juga divonis Tuhan. Artinya bahwa Ishak ini mendapatkan hak kesulungan dibanding si Ismail. Nah, Ismail itu cuma dapat ibarat kata tuh kalau bahasa sekarang tuh uang kerohiman. Tetapi kalau Ishak itu hak kesulungan. Hak kesulungan itu ya semua harta punya dia. Makanya dikatakan di Kejadian 25, Abraham memberikan seluruh hartanya kepada Ishak, tetapi anak yang diperoleh dari gundik-gundiknya itu cuma dikasih pemberian-pemberian atau bahasa Inggrisnya uang kerohiman. Udah nah, ya, ini sudah di sini apa mau bentar. Berarti sudah divonis sama Tuhan bahwa nasibnya Ishak sama nasibnya Ismail. Masalah nanti ada yang berdosa, ya itu namanya manusia semua berdosa. Tetapi nasibnya sudah ditentukan oleh Abraham. Di sini kok nggak paham ya, orang ini nggak baca kitab, dia nggak tahu perikom dari keledai liar. Tes 1 2. Assalamualaikum. Tes 1 2. Keledai liar sama keledai tunggangan itu beda. Waalaikumsalam. Sabar dulu Pak, jangan dipotong. Gitu loh. Keledai liar itu bebas mencari makan, bebas tidak akan dipekerjakan, bebas tidak diperbudak, bebas untuk keledai liar. Tapi lihat Israel diperbudak oleh Fir'aun, jadi keledai tunggangan, diperbudak oleh Nebukadnezar, jadi keledai tunggangan, dihajar lagi sama gereja Paulin di abad kedua. Kau mau apa? Kau pernah nggak lihat keturunan Ismail diperbudak? Di mana? Di mana? Kau tunjukkan sama aku. Udah.
Kok udah kok nggak paham kalau dia liar apa berikutnya? Orang kalau sudah tidak mendapat hak sulung itu udah otomatis jadi pembantu. Nih gue bacaan ayat. Ya, berarti yang Keluaran 20 ayat 2, orang-orang Israel jadi pembantunya Firaun itu gimana itu? Iya, pernah memang orang Israel diperbudak, tapi kan Tuhan bilang yang memperbudak Israel akan kuhukum. Karena kenapa? Karena Israel itu anak sulungku, kata Tuhan. Nah, yang Babilonia kenapa nggak dihukum? Ya kan Mesir kan dilemparin ke laut, Ucok. Babilonia kau pikir di Mesir? Kau ini belajar sejarah apa gimana kau nih? Kenapa lagi sih Babilonia? Tadi Mesir, sekarang mau lari lagi Ya di Mesir Babilonia. anggaplah dihukum. Yang di Babilonia dihukum Tuhan nggak? Yang mana tuh? Di saat mana tuh? Aduh, nih bukan Nezar sayang. Nebukadnezar juga sudah mau dipatahin kan giginya sampai mau dimakin. Romawi dihukum nggak Romawi ya? Model kayak dihukum gini nggak ya? mau lawan sama aku gimana? Ya modal apaan sih orang lu juga dari tadi nggak nyambung apa dong. Silakan yang lain ya, dapat Jodin. Monggo. Aduh, udahlah. Ini Ucok satu nih. Kan ini nih ya. Tampurun kau lah. Ini ya. Ini waktu Arab keturunan Ismail dijadikan pembantu untuk Yehuda untuk selama-lamanya nih. Mana dia nih? Yakub diberkati sebagai anak sulung. Dengerin ya. Raja Apa Salman tuh? itu jadi raja atau jadi budak? Dia jadi raja kan cuma di Arab, tapi kalau bagi dunia dia bukan raja lagi, tetap jadi kacung. Cok. Kacungnya siapa? Ismail itu yang diberkati. Kacungnya Israel. Lo tahu nggak? Muhammad bin Salman bilang apa? 5 tahun ke depan saya akan membuat Arab tidak boleh ketinggalan zaman lagi seperti Eropa. Kita harus bisa mengejar Eropa. Berarti kan jadi kacung. Gimana Kau sih tahu lo? nggak raja? Kau sebutkan satu manusia Israel yang jadi raja hari ini siapa? Nih dengerin ya. Dengerin. Jadi pembantu semua. Tuh ngaco lo jangan nih. Inilah firman Tuhan terhadap Yakub. Yakub nama lain dari Israel. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah gemuk-gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa mengutuki engkau, terkutuklah ia. Dan siapa memberkati engkau, diberkatilah ia. Coba baca ayat 29 lagi ya. Nah, yang mengutuk Jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Jadi Israel Itu ini sudah di diakui. situ itu menghasut si Daud untuk membunuh. Kamu kalau udah kejepit, kamu jangan lari dulu. Satu-satu kita bahas. Di sini dikatakan abang Arab ya dan semua saudara-saudaranya udah dijadikan kacung sama Tuhan untuk selama-lamanya. Ya. Ngapain lagi? Tuhan. Kalau udah dijadiin kacung mau diapain lagi? Lu mau protes aja sama Tuhan. Yesus itu sebagai pelayan nggak? Makanya posisi Yesus itu sekarang duduk di sebelah kanan Allah bertata sebagai raja, dan Lola di sini mau nggak lo jadi kacungnya? Kalau nggak diinjek pala lu. Kau bisa baca ini nggak? Anak manusia datang untuk melayani. Iya, namanya orang melayani, seorang raja juga bisa kok melayani rakyatnya, ngasih makan rakyatnya, itu kan melayani juga. Tapi bukan berarti raja itu jadi kacung. Raja itu dilayani, bukan melayani. Ya, Yesus itu kan datang untuk, pertama kan tugasnya beda-beda. Dia datang untuk menyelamatkan. Namanya kita lagi nyelamatin orang, melayani orang. Misalnya orang udah sekarat, udah tabrak mobil, palanya udah pecah. Masa kita mau jadi raja di saat orang udah mau mati? Harusnya kan kita turun dong. Kita melayani orang, kita menolong orang. Itu kan melayani namanya. Nanti kalau saya screen aku, tolong dibuka saya screennya. kondisinya udah baik, dia jadi raja. Buka Masa saya screennya lah ya. Nah, melayani ini. Buka saya screen. seorang pemimpin juga harus melayani, bukan berarti Buka seorang saya screennya. apa. Aku mau saya screen ini.
Ya udah lo usah screen aja. Nah, aku datang untuk melayani, kata Yesus. Kacung kan melayani, kacung itu. Melayani, coba lo perhatikan. Waktu Tuh. Yesus datang melayani, apa yang dilakukan? Dan kan untuk melayani, kata Yesus tuh. Ya iya emang iya. Raja juga bisa melayani orang kok. Misalnya dia memberi makan rakyatnya, bisa. Raja itu dilayani, bukan melayani. Iya, tetapi kan lihat momennya dulu. Kalau misalnya Presiden Jokowi Bisa apapun lihat, momennya. Kacung itu berarti Yesus. dengerin tolong. Kan gue udah bilang, Jokowi juga bisa melayani orang. Misalnya dia pas lewat tetangganya ada tukang gerobak, misalnya gerobak sampah, terus tetangganya jatuh. Masa Aku Jokowi karena dia presiden? Ntar dulu, diam dulu kau. Jokowi kan bisa dong membantu orang, iya kan? Raja Salman pun kemarin waktu, dengerin dulu, itu bukan kacung namanya. Orang melayani bukan berarti kacung. Orang melayani bukan berarti kacung, tapi kalau pembantu udah kacung. Ya. Babu misalnya, bukannya kita meremehkan pekerjaan pembantu ya. Misalnya budak ya, budak tidak mungkin jadi raja, tapi kalau raja bisa melayani, misalnya dia bisa bantu istrinya masak, dia bisa bantu nyapu, bukan berarti jadi kacung. Melayani itu bukan berarti kacung. Setiap Tetapi namanya kalau melayani itu artinya menuruti suatu perintah. Mungkin kalau Tamunan ini nggak pernah main ke restoran ya, ada pelayan-pelayan di sana. iya, sekarang gua tanya, pelayan restoran itu kan ngasih makan. Lebih Misalnya parah Yesus itu mengaku dirinya hamba. Yohanes 13 ayat 16, seorang hamba. Bahkan Iya. Paulus mengkonfirmasi Filipi 2 ayat 7, dia Iya. adalah hamba. tanya Hamba itu kalau itu budak, bro. Budaknya Tuhan. Makanya kamu jangan baca firman Tuhan itu sepotong-sepotong. Kalau Yesus dibilang hamba, dengar dulu. Yesus itu kenapa dia disebut hamba? Karena dia itu jadi manusia kan sebenarnya kan melayani orang. Ya. Apaan sih tolong? Berarti kan karena Yesus sudah jadi manusia. Coba Pak Tuhan Firman sudah diam jadi dulu Pak. manusia. Maaf Pak, ini pakai dalil semua. Ini nggak pakai logika saya. Iya kan? Yang namanya pelayan. Pakai dalil-dalil apa? Dari tadi lu ngomong asumsi pembohong banget sih lo. Dari tadi lu ngomong sendiri, lu bilang pakai dalil. Ih, kok ngaco nih orang. Ini apa? Dalil lu juga salah-salah kok, ngaco nih udah. Lo kok salah gimana? Salah. Nih dengerin ya. Mana? Tuh, melayani. Iya, melayani itu semua orang bisa melayani, bukan cuma pembantu melayani. Bos juga bisa melayani kok. Kamu nggak ngeliat bos ada yang nyuci piring? Banyak. Itu bos tolol lah namanya. Itu bukan bos tolong, tetapi dia memberikan contoh supaya kita tetap rendah hati walaupun bos. Kan nggak apa-apa bos itu sekali-sekali nyuci piring. Yesus kan juga melayani orang. Sekali seumur hidup Yesus itu sebagai hamba melayani. Dia sekarang sudah jadi raja, duduk di sebelah kanan Allah. Terus siapa yang menyuruh dia? Yang ada kepala lo minta sama dia. Bro, sekarang kalau Yesus apa? duduk di sebelah kanan Bapak, itu ya, pertanyaanku ringan aja. Muhammad bisa duduk di situ nggak? Sejak kapan surga bisa dilihat dari bumi? Nah ini pertanyaan bagus nih. Iya, karena yang mengatakan itu Markus bukan Yesus. Markus, ya aku kasih tahu. Markus 16 ayat 19. Coba aku cek sih. Yang ngomong, oh jadi Markusnya mau duduk di sebelah kanan Allah gitu. Apa yang nulis siapa itu Markus? Yang nulis Markus. Berarti kan kamu bilang kalau Markus yang nulis kan berarti ucapannya Markus. Pertanyaannya, alasannya Markus ngapain? Markus ngapain duduk di sebelah kanan Allah? Ngapain? Kapasitasnya dia apa? Coba. Kok Markus? Yang melihat duduk itu Markus. Yang melihat Yesus duduk itu Markus. Ucok, Markus itu cuma nulis ucapannya Yesus, bukan melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Markus itu maklar kasus. Ini orang makanya agama lo di Indonesia ini udah nggak bertanya, lo bukan main ininya, sengetnya.
Itu kapan bilangnya duduk di sebelah kanan Bapak ke Markus? Kan semua kejadian, ya, kejadian waktu Yesus di hadapan Pilatus, itu kan sebenarnya kan di situ kan masih ada murid-murid yang mengintai. Ada Petrus aja kan ngintip-ngintip, akhirnya dia ketangkep kan. Nah, terus Yesus kan juga ngomong ke Markus. Yesus kan juga ngomong ke 12 muridnya, pada waktu aku ditanyain, aku begini-begini. Lalu Markus menulis sesuai dengan apa yang diucapkan Yesus. Oh, Yesus gitu ya ceritanya. Ditulislah. Lalu pertanyaan kamu, sejak kapan manusia bisa ngelihat ke langit? Kan di situ kan nggak dibilang manusia bisa ngelihat Yesus. Yesus yang ngomong, Yesus yang ngomong, aku duduk di sebelah kanan Allah. Baca tadi. Kata Stefanus, Yesus berdiri, bukan Ya orang kan kalau misalnya dia duduk terus berdiri, misalnya. Jadi kerjanya Yesus 2000 tahun duduk berdiri gitu di surga. Yesus itu kan ya kerjanya Yesus banyak. Dia mau jalan-jalan keliling istananya, terus dia mau duduk di tata, terus dia mau masuk ruang makan. Itu kan kerjanya dia kan banyak, suka-suka dia lah. Nah kalau dia pas berdiri kan artinya bahwa Yesus itu menyambut Stefanus yang lagi mati syahid. Ini Stefanus ini waktu itu langit terbelah, bro. Ya enggak, Bang Luka. Ya. Kalau habis duduk berdiri itu apa duduk dia harus berdiri. Iya kan nggak ditanya di situ duduknya berapa jam waktu itu. Aku tanyalah semua orang-orang Kristen di dunia ini, ya, yang nonton ini netizen di bawah itu tanya. Pernah nggak hari ini surga bisa dilihat dari bumi? Kalau nggak pernah, Stefanus dan Markus ini dusta. Coba lu baca ini ya. Aduh ini orang memang susah ya. Nah, kan kebenaran kan Iya, dengerin ya. Kau pernah lihat surga dari bumi? Pakai teropong apa lihatnya? Ya, makanya lu dengar dulu. Ini ucapannya, ini perkataan Yesus dengan ayat Yohanes 1 ayat 50. Ya. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Artinya, kalau kamu diberikan kuasa Roh Kudus sama Tuhan, kamu tuh bisa melihat sorga. Karena bisa, makanya lu jangan jadi manusia tolol, jangan berdosa supaya lu diberikan kuasa untuk melihat. Kalau weekend ini si Luga ini rekreasinya ke sorga, Bang Tristan. Oh gitu, pantas. Udah lo kalau kalah jangan bikin ini. Kalah gimana? Itu kan hanya ilusi. Ini kan lo kalau mau kaya ini kan lo kan kalau cuma berdusta, bro. Pak Jody pernah ke surga. Kalau cuma berdusta itu, bro, aku pun bisa. Pak Jody pernah ke surga. Aku bisa aja bilang, aku nih sekarang di surga nih, bro. Nabi-nabi aku lihat Yesus. Nabi-nabi Pak Jodinya mana hilang nih? Pak Jody itu dari punya Roh Kudus, dia apa pernah ke surga atau enggak? Bilang. Nabi itu sering ngelihat sorga, sering melihat tahta Tuhan, lo nggak marah? Giliran Stefanus ngelihat tahta Tuhan, lo ngamuk. Pak Jody, monggo Pak Jody. Nabi Yesaya melihat Tuhan duduk di atas. Nabi Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta, lo nggak marah? Nabi Yeskel melihat Tuhan duduk di atas cerubin, lo nggak marah, ya. Nabi Daniel melihat Tuhan di sungai Tigris, matanya bagaikan nyelapi, kakinya bagaikan terbaga, lo nggak marah. Giliran Stefanus melihat Tuhan berdiri di sebelah kanan Allah, lo ngamuk sekarang. Lo bilang sejak kapan? Itu Nabi tuh melihat Tuhan tuh dari dulu, tolol. Goblok. Bro, jangan emosi bro, nanti kena stroke pula lu. Gua mah gertak lo doang. Bang Luga kan udah pernah ngeliat surga nih bang.
Bang Uga, Ya terus kenapa? udah pernah ngeliat tiang langit belum Bang? Tiang langit itu perumpamaan, itu simbol. Simbolnya? Tiang langitnya goyang-goyang loh Bang. Makanya kalau Tuhan tuh ngomong lu perhatiin, jangan jadi kayak anak kecil semua ditanyain, ada miring dikit ditanya, itu artinya ada simbol, ada perumpamaan, jadi lu harus bisa ngebedain. Otak lu mikir, bilang perumpamaan. Kalau benar. Bang Uga, kalau Papa dan aku satu itu bukan perumpamaan ya, itu asli ya. jelas, karena kenapa? Karena kan ada ayat lain yang mendukung. Contohnya roh Bapa apa? Roh Bapa Roh Kudus. Nah, rohnya Yesus apa lagi? Sama Bapak. Murid Iya, sama Bapak. Murid. Coba Yohanes 17:21. Siapa yang satu dengan Bapak? Gini. Murid. Murid ini punya roh masing-masing. Rohnya ada 12 orang. Rohnya Petrus. Tapi kalau rohnya Bapa dengan rohnya Yesus itu bukan dua roh, tapi satu roh, namanya Roh Kudus. Rohnya Bapa namanya dibagi-bagi 12 murid. Gitu. 12 murid ini punya roh masing-masing. Misalnya rohnya Petrus satu, rohnya Andreas satu, rohnya Yohanes satu. Mereka bahasanya roh kudus berarti. Nah, dia kudus aja gitu. Bukan, itu rohnya Yohanes. Oh, Jadi gitu. kalau yang duduk sebelah kanan Bapak itu adalah rohnya adalah satu, yang sebelah kirinya itu siapa? Aduh. Mana sebelah kiri? Tolong sampai Lah katanya Yesus itu kan roh Allah itu adalah satu, antara rohnya Yesus dan rohnya Bapa itu adalah satu. Jikalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, berarti Bapa itu ada di sebelah kiri dong. hitungannya kan dari Bapa, ya. Yesus di sebelah kanannya, berarti di sebelah kiri Bapa kosong. Hitungannya kan, patokannya kan dari Bapa. Ini orang nggak sekolah ya, lu sekolah di Jadi ya mana sih? yang sebelah kanan Bapak itu gimana? Sebelah kiri kanan Bapak. Berarti Bapak ada di sebelah kiri dong. Bukan begitu patokannya kan dihitungkan dari Bapa, hitungnya mulai satu dari Bapa. Baru di sebelah kanan Bapa ada Yesus, di sebelah kiri Bapa siapa? Sebelah kiri Bapa nggak ada, bukannya Yesus jadi di sebelah kiri Bapa. Kan patokan utama kan tahta Bapa. Jadi yang di sebelah kiri Yesus siapa? Di sebelah kiri Yesus ya memang Bapa, tapi hitungannya bukan jadi Bapa di sebelah kiri, nggak seperti itu. Berarti itu ada oknum berbeda antara Yesus dan nggak satu. Itu ada dua oknum berarti di situ. Iya, tapi kan rohnya Bapa dengan rohnya Yesus kan satu roh, bukan dua roh. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Si Luga Tambunan kesurupan dan memaki-maki entah apa-apa ya, karena memang ya Luga ini ya seperti biasa ya, badut yang membuat kita selalu dapat terpinggal-pinggal ya, karena ya itulah memang menjadi sebuah takdir ya bagi orang-orang kafir ini untuk berhalusinasi ya. Mungkin barangkali karena Luga ini sering acap kali memakan jamur kandang ya, jadi ya seperti itu ya, jamur kandang lembu sehingga dia halusinasinya tinggi. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير